Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore anak-anak semua. Kembali lagi bersama Ibu hari ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi hari ini ya. Nah, melanjutkan percobaan kemarin, hari ini Ibu akan mempraktekkan percobaan cara kerja paru-paru. Nah, bahan-bahan yang kita gunakan dalam percobaan kali ini cukup mudah loh. Nah, dapat kalian temukan juga di rumah. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam percobaan cara kerja paru-paru pada hari ini. Nah, yang pertama yaitu kita menggunakan botol plastik yang sudah bekas. Lalu yang kedua ada selang plastik. Nah, ini bisa juga kalian ganti dengan sedotan yang ada di rumah. Kenapa Ibu menggunakan selang plastik? Karena selang plastik ini cukup lumayan keras, jadi lebih mudah dalam pengaplikasiannya. Lalu ada gunting. Nah, lalu di sini ada balon. Balon yang seperti biasa kalian gunakan. Lalu ada karet gelang seperti ini. Dan yang terakhir, Ibu menggunakan plastisin. Nah, sebelum Ibu menjelaskan bagaimana cara membuat percobaan pada hari ini, Ibu akan menjelaskan tujuan dari percobaan cara kerja paru-paru ini, yaitu untuk mendemonstrasikan atau mempelajari cara pernapasan pada manusia. Nah, langsung saja Ibu jelaskan cara kerja atau cara pembuatan dari cara kerja paru-paru ini. Yang pertama yaitu siapkan botol plastik dan kita potong menjadi dua bagian sampai menjadi seperti ini. Nah, yang kita gunakan yang bagian ininya saja ya. Nah, setelah kalian potong menjadi dua, lalu kalian lubangi bagian tutup botol sampai seukuran selang yang kalian gunakan atau sedotan plastik yang kalian gunakan. Jadi nanti ini akan dimasukkan ke sini. Nah, lalu kalian masukkan balon ini ke dalam selangnya. Nah, setelah kalian masukkan, kalian ikat dengan karet gelang. Nah, sampai nantinya akan jadi seperti ini. Seperti ini hasilnya. Nah, jika sudah seperti ini, kalian masukkan selang ini ke dalam botol yang tadi ya. Nah, seperti ini teman-teman. Setelah kalian satukan, lalu kalian masukkan balon ini ke dalam bawahnya agar sebagai penutupnya seperti itu. Setelah kalian masukkan balon sebagai penutupnya di bawah seperti ini, maka kalian tutup bagian sini, tutup bagian atasnya dengan menggunakan plastisin yang tadi. Nah, seperti ini ya, kita tutup. Seperti ini hasilnya jika kita sudah tutup. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana cara kerja dari percobaan paru-paru ini. Cara kerjanya yaitu dengan kita menekan bagian bawah balon ini seperti ini. Nah, jika kita tekan bagian bawah, maka balon yang di dalam akan mengembang, dan jika kita lepaskan, balonnya akan mengempis. Seperti ini. Baik, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang organ yang dimaksud dalam percobaan kali ini. Nah, batang sedotan ini yang di luar ini dapat kita artikan sebagai batang tenggorokan.
sedangkan balon yang berada di dalam, sini, ini bisa kita artikan sebagai paru-paru. Nah, sedangkan yang di dalam sini bisa kita artikan sebagai diafragma. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan proses pernafasan yang disebut dengan infiltrasi dan juga ekspirasi. Nah, infiltrasi itu apa sih, Bu? Jadi, infiltrasi itu ketika kita menarik balon yang ada di bawah, nah maka paru-parunya akan menggelembung. Ini yang disebut dengan infiltrasi. Kenapa disebut dengan infiltrasi? Karena tekanan udara yang berada di dalam botol ini akan berkurang, sedangkan tekanan yang ada di luar botol akan bertambah, sehingga membuat paru-parunya akan menggelembung. Itu yang disebut dengan infiltrasi, atau biasa juga infiltrasi disebut dengan proses masuknya udara ke dalam paru-paru. Nah, selanjutnya adalah proses ekspirasi. Nah, proses ekspirasi ini ketika kita melepaskan diafragmanya, maka paru-parunya akan mengempis. Nah, itu yang disebut dengan ekspirasi, atau biasa kata lainnya yaitu proses pengeluaran udara. Nah, baik. Jadi seperti itu cara kerja dari paru-paru ya teman-teman. Nah, media ini dapat kalian gunakan untuk mempelajari proses pernapasan dalam pelajaran biologi. Nah, terima kasih, Ibu cukupkan percobaan pada hari ini. Terima kasih dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.